Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak hebat. Mungkin sekarang kita sedang memimpikan bagaimana profil murid kita di masa depan. Besar harapan kita bahwa mereka akan menjadi pribadi mandiri, kreatif, inovatif, tangguh, peduli, dan berakhlak mulia. Kita punya tinta emas yang akan melukis masa depan mereka agar mereka seperti yang kita impikan. Salah satu tinta emas itu adalah pembelajaran yang mampu membangun kreativitas dalam kekuatan karakter mereka. Dan itu kita wujudkan dalam aksi pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan aspek sosial emosional. Kali ini saya mencoba merancang sebuah pembelajaran yang menerapkan diferensiasi sosial dan emosional dalam pembelajaran daring. Setiap kekurangan dan kelemahan dalam rancangan ini adalah pembelajaran bagi saya untuk lebih baik ke depannya. Selamat menyaksikan. Kami generasi muda Indonesia berteduh dalam naungan cendana, jujur, disiplin, dan cendekia, wawasan luas bertata krama. Terus berlari mengejar matahari, kobarkan semangat untuk berprestasi. Hai kawan, kita bergandeng tangan, hancurkan kebodohan, wujudkan impian, satukan hati demi sebuah misi gemilang cendana, majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah tuh, Pak. sehat Pak. Bapak harap kita semua tetap menjaga kesehatan ya, karena memang kondisi sekarang, kondisi pandemi makin parah aja Bapak lihat. Ya, kita sudah di level berapa? PPKM 3 ya. Mudah-mudahan ini cepat berubah, cepat berlalu pandemi ini sehingga kita bisa bergabung lagi bersama teman-teman kita semua di dalam satu ruangan sehingga kita bisa berinteraksi dengan baik. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berserah diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, barangkali mungkin banyak kegiatan akhir-akhir ini yang membuat kita terkadang bosan, terkadang buat kita capek. Iya, iya begitu, kira-kira. Banyak tugas kalian? Lumayan, Banyak, Pak. Lumayan, Pak. Kadang-kadang kita tidak mengira, tidak menyangka bahwa dalam kesehari-harian kita itu ada saja yang membuat kita bad mood, ya. Ada saja yang membuat kita senang, ada juga. Jadi nggak semuanya emosi yang kita rasakan itu emosi negatif ya, tetapi ada juga emosi yang positif ya, seperti rasa gembira, rasa senang, ya, rasa nyaman ya. Nah, kalau negatif ada marah, sedih dan lain-lain dan sebagainya. Anak-anak Bapak akan mengajak kita mengenal emosi kita ya. Karena apa? Terkadang ada orang tidak mengenal emosinya, tiba-tiba dia jalan tidak berada dalam seperti dirinya gitu. Dia tidak nyadar, akhirnya kecelakaan. Gitu kan? Ada orang tidak mengenal emosinya, marahnya tidak terkontrol. Jadi terkadang itu bisa terjadi. Nah, tujuan kita mengenal emosi itu agar kita tahu kondisi kita sekarang dan dengan cepat kita menyadari apa yang harus kita lakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak baik yang mungkin terjadi dari emosi kita ini. Nah, sekarang izinkan Bapak share screen dulu. Kita ngisi Jamboard sebentar dulu. Emosi kita itu diwakili dengan warna-warna. Ada yang biru, ada yang merah, ada yang oranye, ada yang hijau gitu ya. Nah, itu mewakili perasaan kita semuanya. Oke, silakan ditulis di sticky note-nya.
Dari Tesa optimis. Oke. Wira pasrah. Yap, ada lagi yang mau menyampaikan perasaannya, silakan tumpahkan aja perasaan kalian. Nah, kira-kira ada sekitar 15 orang kita yang mau mengungkapkan perasaan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak Bapak semuanya, dengan mengungkapkan perasaan itu, tentu kita ingin berbagi dengan teman-teman. Siapa kira-kira yang mau berbagi terhadap perasaan yang udah ditulisnya ini? Artinya berbagi ceritalah biar lapang sedikit. Kalau kalian merasa nyaman, kalau nggak merasa nyaman, udah simpan aja gitu. Ya mungkin ada solusi sendiri untuk menyelesaikan. Yang penting kalian udah kenal emosinya. Siapa? Haris, Pak. Aris ya. Oke, silakan Aris. Ya, Aris di situ takut ya. Nah, ini nih perlu diungkapkan nih, Aris. Apa kira Aris yang membuat kamu takut? Selebihnya sebenarnya agak ke cemas dan takut di satu padukan gitu kan, Pak. Ya. Karena sebentar lagi kita udah mau lulus kan. Jadi masih ada rasa takut, udah bimbel sana sini, terus nanti malah nggak lulus gitu kan, Pak. Jadi masih takut dengan itu, Pak. Oke. Berarti Aris udah menumpahkan perasaannya saat ini, kita udah dengar ya. Kita udah dengar dengan mengetahui bahwa situasi perasaan kita saat ini adalah rasa takut, rasa cemas. Karena kita mau tamat, tentu Aris udah mulai memikirkan solusi-solusinya. Kita pasti bisa carikan solusi dengan potensi yang kita punya. Oke? Bapak yakin itu. Jadi solusi itu tidak dengan apa yang orang lain punya, tapi solusi itu yang kita punya. Karena kitalah yang tahu dengan keadaan kita, dan kita punya potensi, dan kita yang akan melakukannya, bukan orang lain yang akan melakukan hal itu. Setelah tadi Aris berbagi dengan kita, ya ada cemas atau apa. Nah, kira-kira dengan menumpahkan emosi kalian saat ini, apa yang kalian rasakan setelah kalian menumpahkan emosi ini? Tenang, Pak. Tenang ya, ada rasa Sedikit tenang. lega, Pak. Ada lega, terus ada lagi? Ngerasa kalau nggak sendiri, Pak. Merasa tidak sendiri. Ada lain yang sama cemas dengan kita. Ada lain yang sama takut dengan kita. Oke. Mungkin itu positifnya gitu loh. Kita bisa mengenal emosi kita. Kita merasa kita tidak sendiri. Ternyata orang lain mempunyai permasalahan yang sama dengan kita. Yuk kita maju bersama, begitu aja. Jadi saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling berkolaborasi dan menguatkan. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kita lanjut, kita masuk ke pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang listrik statik. Nah, siapa yang masih ingat itu tentang pelajaran listrik statik di SMP atau SD? Ada muatan positif, negatif ya, Pak? Ada muatan positif, negatif. Ayo, siapa lagi yang masih ingat? Ada gejala listrik statik, ya? Menolak, Pak. Tarik menarik sama tolak menolak. Berarti ada muatan, ada gaya. Kan tarik menarik atau tolak menolak itu adalah bentuk apa? Gaya. Berikut akan Bapak tayangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu peserta didik mampu menjelaskan dan menjabarkan prinsip dari berbagai gejala elektrostatik dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang akan kita tuju pada hari ini. Kemudian anak-anak Bapak, peserta didik mampu menerapkan penggunaan hukum Coulomb dalam menyelesaikan berbagai permasalahan listrik statik yang kita sebutkan tadi. Ya, ada muatan, ada gaya. Nah, kita akan mengidentifikasi gaya ini. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menumbuhkan kesadaran diri, mengelola emosi dan rasa empati melalui proses pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak Bapak, kita coba untuk melihat video dulu sebentar. Ada beberapa hal yang hampir sama dilakukan dengan cara menggosok. Nah, kemudian ada juga gejala yang hampir sama terjadi. Ya. Nah, sekarang udah muncul di pikiran kita kira-kira menggosok itu tujuannya untuk apa? Dan gejala yang terjadi itu sebenarnya adalah apa, gitu ya? Nah, kira ada yang mau berpendapat kira-kira? Memberikan muatan pada benda yang awalnya nggak punya muatan, Pak.
Oke, bagus. Tilap. Jadi memberikan muatan. Jadi dengan digosok akan timbul muatan pada benda itu. Nah, nanti akan timbul interaksi. Ini yang akan kalian selidiki tentang interaksi ini. Nah, Bapak semuanya, kalian akan belajar secara mandiri dulu sekitar 10 menit. Ya. Setelah itu kalian masuk ke dalam room kelompok. Nah, Bapak memberikan 3 bahan ajar yang berbeda sebagai diveriasi konten untuk kita. Karena ada anak-anak Bapak yang suka membaca, Bapak kasih modul. Ada anak-anak Bapak yang tipenya visual atau audio, Bapak kasih video. Atau visual aja, Bapak kasih PPT. Jadi ada 3. Ya, silakan kalian pilih yang paling cocok dengan kalian aja, nggak usah buka 3-tiganya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita rileks dulu. Ayo, rileks, tenangkan diri kita anak-anak. Ya, tarik nafas dalam-dalam. Oke. Rasakan bahwa udara masuk ke dalam rongga dada kita. Coba, rileks saja. Rasakan apa yang ada sekarang. Sadari keadaan sekarang. Jangan terlalu difikirkan masa lalu. Jangan terlalu difikirkan masa depan. Apa yang terasa sekarang membuat kalian tenang. Kemudian kalian pikir tindakan-tindakan apa yang akan kalian lakukan ke depan. Kita ulang lagi ya. Tarik, 1, 2, 3, 4. Lepas, 1, 2, 3, 4. Yes, saya bisa. Yes, saya bisa. Oke, baik anak-anak. Eksplorasi mandiri. Baca bahan itu, masuk ke room masing-masing. Nanti Bapak akan berkunjung ke room A, room B, dan room C untuk melihat proses diskusi kalian. Menurut saya itu F sama dengan K dikali Q1 dikali K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K itu konstantanya gitu, jadi K itu nilainya selalu tetap. Nah, berarti kalau misalkan, ini yang aku tangkap, kalau misalkan F-nya naik, berarti Q-nya juga ikutan naik, begitupun sebaliknya. Jadi kalau menurut aku, untuk grafik F sama Q itu, dia berbanding lurus gitu. Nah, tapi aku nggak taunya itu grafiknya landai atau kayak lurus gini biasa. Menurut kalian gimana? Tadi kalau kalian pelajari di modul yang Bapak kasih atau video, kita bisa menggambar gaya yang dialami oleh P. Nah, ketika kita hanya disuruh menggambar gaya yang dialami P, ya di P aja kita gambar, yang lain nggak usah gitu. Nah, P ini oleh yang ini ditarik atau ditolak itu? Ditarik. Nah, ditarik berarti gambar vektornya dari P. Ya, jangan dari ini, dari P. Ditarik berarti kita gambar vektornya kemana? Ke sini ya? Ini kan besaran vektor. Kalau arahnya nggak ke atas sama nggak lurus ke atas sama mendatar, nggak mendatar kan mendatar nih ada, yang lurus ke atas kan nggak ada. Kalau besaran vektor arahnya kemana jadinya? Kalau dua muatan yang satu ke sini, satu ke sini. Ke tengahnya. Ya, ke tengah. Berarti arahnya ke sini kan? Berarti FP-nya ini. Ini FP. Baik, anak-anak. Seru ya berkunjung ke room kalian masing-masing untuk menyaksikan kalian berdiskusi di kelompok A, udah Bapak coba juga tadi, kelompok B, di kelompok C. Ya. Masing-masing mempunyai cara yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahan itu. Bagus, anak-anak. Jadi Bapak lihat diskusinya sangat hidup tadi di dalam room kalian masing-masing. Anak-anak, siapa yang pertama dulu untuk mempresentasikan apa yang sudah dia peroleh dari hasil diskusi? Silakan. Oke, Pak. Nah, selanjutnya itu di nomor 2, kami itu juga mendiskusikan tentang bagaimana gaya reaksi antara beberapa muatan. Di gambar 1 itu ada 2 muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalau ada 2 muatan yang berbeda, yaitu kalau misalnya satu positif, satu negatif, maka gaya yang terjadi di antara kedua muatan itu adalah tarik-menarik. Fokus kita di sini adalah pada muatan P yang memiliki muatan negatif. Nah, artinya P akan tarik-menarik dengan Q dengan arah gaya sesuai dengan yang telah kami gambarkan di samping ini, yaitu ke arah kiri. Berarti ini FPA, nah ini FPB. Nah, ini rumus, karena ini resultan gayanya, nah,
Jadi ditemukan rumus Pythagoras, yaitu FPB kuadrat tambah FPA kuadrat ditambah 2 kali FPA dikali FPB kali cos theta. Nah, cos yang panjang ini dipakai kalau misalnya sudutnya itu bukan 90 derajat. Karena kalau misalnya 90 derajat, karena cos 90 sama dengan 0, maka yang dipakai ini. Karena yang ditanya itu tegangan tali, kami menggunakan rumus sigma F sama dengan 0. Ini kan sama, garisnya sama tapi arahnya berbeda. Jadi T kami menganggap ke atas itu positif dan ke bawah itu negatif. Jadi T karena ke atas, kurang R karena R-nya ke bawah sama dengan 0. Jadi T sama dengan R. R itu resultan. Anak-anak Bapak semuanya, berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa pertama, gaya Coulomb sebanding dengan apa? Perkalian. Kedua, muatan. Dan berbanding terbalik dengan apa tadi? Kuadrat jarak. Dengan kuadrat jarak gitu ya. Nah, kemudian gaya Coulomb itu dapat dinyatakan dalam bentuk vektor. Jadi vektor aplikasinya seperti tadi yang kalian diskusikan tadi. Baik, anak-anak Bapak, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita tutup, Bapak ingin kita memberikan respon dengan apa yang kita lakukan hari ini. Silakan tulis dua kata saja ya Bapak, bagi di Jamboard 2 kata saja tentang refleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo ungkapkan dengan, tidak perlu dengan kalimat singkat, 2 kata saja pembelajaran hari ini. Apa yang kalian rasakan? Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudah dimengerti, kurang paham. Oke. Jadi ada variasi. Ya, tentu tidak semuanya efektif ya. Alhamdulillah mengerti, semoga paham. Ini pakai kata semoga, ini doa. Amin. Ya, kita doakan semoga semuanya anak-anak Bapak paham. Asik, Pak. Baik, anak-anak Bapak. Tentu di dalam kita bekerja, ya, di dalam kita bekerja, kita pasti membutuhkan bantuan teman-teman. Nah, Bapak rasa tidak ada kita yang bisa hidup sendiri. Kita butuh teman dalam hidup kita. Nah, kita butuh kolaborasi dalam menyelesaikan banyak hal. Nah, jika pembelajaran hari ini memberi makna bagi kita semua, dan kalian merasa puas dan ingin berterima kasih kepada salah seorang teman yang kalian anggap memberikan inspirasi kepada kalian, yang kalian anggap bisa membuat kalian mengerti, ungkapkanlah rasa terima kasih itu kepada teman tersebut. Oke, arigato kawan. Makasih ini untuk semua ya. Boleh. Makasih banyak, friend. Oke. Makasih Tila Haris ya. Good. Itu saja pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sukses untuk kalian semua. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini generasi muda Indonesia berteduh dalam naungan cendana. Jujur, disiplin, dan cendekia. Baik, Bapak Ibu calon guru penggerak hebat, saya sedikit akan melakukan refleksi dengan apa yang sudah saya laksanakan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi dan KSE tadi. Apa tadi yang saya rasakan di dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu adalah butuh kerja keras dalam mengeksplorasi kebutuhan belajar murid. Memilih dan memilah diferensiasi konten, proses, dan produk adalah sesuatu yang tidak mudah karena memang banyak kombinasi antar aspek kebutuhan belajar yang harus dipasangkan dengan tepat terhadap jenis diferensiasi. Dari murid, saya melihat bahwa mereka merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional tadi. Mereka merasa bergairah dan bersemangat sehingga menjadi lebih aktif daripada biasanya. Terutama yang sangat menarik adalah diferensiasi produk yang menjamin kebebasan mereka untuk mengeksplorasi potensi mereka. Dan teknik stop yang membuat mereka bisa berpikir jernih kembali
setelah ada beban tugas yang cukup berat mungkin untuk mereka lakukan. Ini akan saya kembangkan selalu untuk perbaikan pembelajaran saya di masa depan. Terima kasih Bapak Ibu CGP atas